Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Helena Puspita dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum 2022 yang sudah diterapkan pada kurikulum di Indonesia. Yuk, simak penjelasannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang kurikulum 2022, mari kita bahas dulu apa itu kurikulum. Kalian udah pada tahu belum nih pengertian kurikulum itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Atau singkatnya, kurikulum ini bisa kita umpamakan sebagai trek atau jalur yang harus dilalui seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, di Indonesia terdapat 3 opsi kurikulum nasional tahun 2022. Apa aja sih ketiga opsi tersebut? Nah, yang pertama itu terdapat kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, yang ketiga terdapat kurikulum prototipe. Lalu, bagaimana kurikulum di Indonesia? Dalam sejarah pendidikan Indonesia, ada 11 kali pergantian kurikulum. Setiap menteri tentu menganggap kurikulumnya adalah kurikulum terbaik, tetapi mengabaikan apa yang dirasakan oleh siswa di Indonesia atas apa yang menjadi kebijakannya. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan menginginkan agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kurikulum yang diterapkan terakhir di Indonesia adalah kurikulum 2013. Dan kurikulum darurat yang digunakan atau diterapkan pada masa pandemi. Hal ini, setiap kurikulum pasti memiliki evaluasi atau harus dilakukan evaluasi di akhir masa penerapannya. Hasil dari evaluasi ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh para pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan. Jika dirasa hasil evaluasi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dirumuskanlah kurikulum yang baru. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang di Indonesia, kurikulum pendidikan yang digunakan secara luas adalah kurikulum 2013 atau K13. Kemudian muncullah kurikulum darurat sebagai respon dari penyesuaian metode belajar di era pandemi. Secara umum, terdapat perbedaan yang cukup jelas adanya pengurangan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat ini. Sehingga kurikulum darurat ini disebut juga dengan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Secara lebih lanjut, pengurangan KD pada kurikulum darurat ini dijelaskan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dikenal dengan Kemendikbud oleh Toto Soprayitno. Merujuk pada beliau, KD dalam kurikulum 2013 ke kurikulum darurat dikurangi sebanyak 3-75%. Namun, meskipun KD ini dikurangi, bukan berarti bahwa kualitas peserta didik juga berkurang. Sebab, dalam kurikulum darurat kualitas, peserta didik juga tetap menjadi prioritas utama dengan tetap menjaga berbagai kompetensi pembelajaran yang dimilikinya. Nah, peraturan dalam kurikulum darurat ini adalah berdasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 P 2020.
tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Apa sih tujuan dari kurikulum darurat ini? Nah, seperti yang kita lihat, tujuan dari penggunaan kurikulum darurat ini adalah sebagai salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus. Misalnya nih seperti saat terjadi bencana, pandemi COVID yang kemarin tuh, yang COVID-19. Adapun nih yang dimaksud dengan sebagai opsi. Nah, apa sih opsi itu? Oke, jadi opsi sendiri memiliki pengertian bahwa sekolah dapat memilih untuk tetap menggunakan kurikulum 2013 atau beralih ke kurikulum darurat saat kondisi yang tidak terduga melanda. Karena adanya hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan harapan, maka muncullah kurikulum 2022 ini. Kurikulum 2022 hadir untuk menjadi harapan baru bagi mutu pendidikan di Indonesia. Setiap kurikulum harus dilakukan evaluasi di akhir penerapannya. Begitu juga dengan kurikulum 2013 ini. Kita rasa kurikulum tersebut belum mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dirumuskan kembali kurikulum yang baru yang menjadi harapan untuk mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan dan merumuskan kurikulum 2022 ini yang disebut dengan kurikulum paradigma baru atau dikenal dengan kurikulum prototype. Nah, seperti apa ya kira-kira model kurikulum tahun 2022 ini? Ya, kita bahas ya. Kebijakan model kurikulum baru 2022 dimaksudkan untuk membantu pemulihan pembelajaran. Meski demikian, Kemendikbudristek memberikan opsi tambahan di kebijakan kurikulum darurat berupa kurikulum prototype bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototype ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kurikulum ini dikembangkan dengan berbasis kompetensi, bukan konten. Ada 3 fokus utama dari kurikulum prototype ini, yaitu mengembangkan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas untuk satuan pendidikan. Nah, kurikulum prototype ini di tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan kurikulum yang disebut dengan kurikulum prototype untuk tahun 2022. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi perangkat ajar dan kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Apa sih tujuan dari kurikulum prototype ini? Tujuannya yaitu untuk memberikan ruang lebih banyak bagi pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum prototype ini memiliki karakteristik, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang kurikulum prototype ini agar dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan sebelumnya, yaitu yang pertama, terdapat orientasi holistik. Orientasi holistik sendiri memiliki pengertian, yaitu kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis,
kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Apa sih penjelasannya? Nah, kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten materi tertentu. Yang ketiga, terdapat kontekstualisasi dan personalisasi, yaitu dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan atau lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Karakteristik kurikulum 2022. Yang pertama, pembelajaran bersifat proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Nah, apa sih maksud dari pembelajaran berbasis proyek ini? Dalam struktur kurikulum prototipe 20 hingga 30%, jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini penting karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, dan struktur belajar yang fleksibel. Nah, ini contohnya ya, seperti gotong royong. Selanjutnya ada 7 tema nih yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh adalah suara demokrasi. Karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Maksudnya di sini adalah fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Karakteristik yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau dikenal dengan teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks juga muatan lokal. Di sini juga terdapat karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya, yaitu mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga ke SMK ataupun SLB. Kita dapat lihat di sini bahwa di dalam di jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Sedangkan di dalam jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Juga pembelajaran berbasis proyek diterapkan di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam kurikulum prototipe, siswa diharuskan mengambil 18 pelajaran wajib dalam jam pelajaran pilihan per minggu. Nah, mata pelajaran wajib yang harus diambil oleh siswa ada seperti pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau kita kenal dengan PPKN. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada bahasa Inggris. Yang kelima ada matematika. Keenam seni musik. Ketujuh pendidikan jasmani. Kedelapan olahraga dan kesehatan. Dan yang terakhir terdapat sejarah. Di kurikulum 2022 ini juga menyinggung beberapa pembahasan. Seperti yang pertama, tidak ada jurusan di SMA. Yang kedua, penggantian pendidikan agama dan budi pekerti menjadi pendidikan agama yang berasaskan Pancasila. Dan yang ketiga, tidak ada KKM nih di kurikulum 2022 ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Mari kita simak ya. Untuk level TK ini pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi, buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022 ini, atau yang kita kenal dengan prototype. Selanjutnya untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabung menjadi IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, pada kurikulum prototype sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Yang ketiga, untuk level SMP. Untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran atau mapel pilihan, sementara di kurikulum 2022, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran yang wajib. Dan yang keempat, untuk level SMA. Di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara di kurikulum 2022 ini siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Jadi di level SMA ini pengambilan jurusannya itu balik lagi seperti tahun yang sebelum-sebelumnya. Nah, perbedaan yang kelima yaitu struktur kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki dua struktur khusus, yakni kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan kegiatan yang bersifat proyek, baik secara perorangan maupun kelompok yang proses penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah maupun tenaga pendidik tiap mata pelajarannya. Kurikulum merdeka juga memiliki perbedaan dalam hal waktu atau jam pelajaran. Jika kurikulum 2013 lebih menghitung jumlah jam pelajaran berdasarkan hitungan minggu, maka kurikulum prototype ini menghitung jam pelajaran berdasarkan tahun. Nah, dengan waktu jam pelajaran yang berdasarkan tahun ini akan memudahkan pihak sekolah untuk mengatur aktivitas pembelajaran. Contohnya, mata pelajaran yang belum diajarkan pada semester genap bisa diajarkan pada semester ganjil. Demikian pula sebaliknya, atau menyesuaikan jam pelajaran setiap tahunnya. Selanjutnya, perbedaan kurikulum prototype dengan kurikulum 2013 bahwa tidak lagi dikenal dengan istilah kompetensi inti maupun kompetensi dasar, melainkan diganti dengan capaian pembelajaran yang ditandai dengan hasil yang telah dicapai dalam bentuk sikap maupun keterampilan siswa dalam satu kesatuan yang saling terkait erat dan berdampak langsung pada kompetensi tiap siswanya. Nah, banyak kan pertanyaan mengenai kenapa kurikulum merdeka lebih unggul daripada kurikulum 2013? Oke, kita bahas. Jadi diperoleh terdapat 3 alasan mengapa meninggalkan kurikulum 2013 dan beralih ke kurikulum merdeka atau kurikulum 2022 ini. Yang pertama, miskonsepsi kompetensi. Yang kedua, tuntutan terlalu tinggi. Yang ketiga, batasan waktu terlalu kaku. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil riset, yaitu bahwa selama pandemi, saat satuan pendidikan bisa memilih kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum prototype yang saat ini menjadi kurikulum merdeka. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat, efektif memitigasi ketinggalan pembelajaran, yaitu learning loss, pada masa pandemi COVID-19. Pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 mengalami learning loss sebesar 5 bulan pembelajaran, sedangkan pada sekolah yang menerapkan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss selama 1 bulan. Tentu saja ini hasil yang mengejutkan. Survei pada 18.370 siswa kelas 1 sampai 3 SD
di 612 sekolah di 20 kabupaten atau kota dari 8 provinsi menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Harapannya dengan hadirnya kurikulum merdeka akan mampu mengatasi krisisnya pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, apa sih keunggulan dari kurikulum 2022 ini? Keunggulan dari kurikulum 2022 ini, yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus, maksudnya apa lebih sederhana dan mendalam? Nah, seperti kita fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya belajar menjadi lebih dalam, menjadi lebih bermakna dan tidak terburu-buru, serta lebih menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Kenapa dikatakan lebih merdeka? Karena merdeka bagi peserta didik memiliki arti yaitu tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Merdeka bagi guru, yaitu guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan seperti peserta didik. Dan merdeka untuk sekolah maksudnya itu adalah sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Dikatakan seperti itu karena pembelajaran ini melalui kegiatan proyek. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kegiatan proyek ini atau project-based learning memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelebihan dari kurikulum merdeka atau kurikulum 2022. Lalu, apa sih kelemahan dari kurikulum merdeka atau kurikulum 2022 ini? Kekurangannya yang pertama, kurang matang dalam persiapannya. Mengingat kurikulum merdeka baru diresmikan serta diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan yang lalu, tentu pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dan terinci. Jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kekurangannya yang selanjutnya ada kurangnya kapasitas SDM. Dengan diresmikannya kurikulum merdeka ini, tentu saja pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang matang. Selain itu, guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan, seperti diklat, secara bertahap namun berkelanjutan. Selanjutnya, memperkenalkan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah saya paparkan, kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek dilakukan untuk menguatkan pencapaian profil
pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kesimpulan selanjutnya yaitu kita memerlukan kurikulum merdeka ini karena berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Jadi studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum ini. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Nah, artinya kurikulum paradigma ini memiliki karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran antara lain pengembangan soft dan karakter fokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru. Untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan muridnya, kurikulum ini menjadi harapan besar tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi guru, orang tua, dan seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia memiliki mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih unggul. Semoga kurikulum merdeka ke depan bisa membantu Indonesia terbebas dari belenggu krisis pendidikan. Semua akan berhasil dengan kerjasama antar insan di dunia pendidikan, yaitu Bapak dan Ibu Guru, untuk bisa mensukseskan program kurikulum merdeka ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum 2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.